Ngaresrejo. Selamat datang di podcast Karang Taruna Desa Ngaresrejo and welcome to Nyel Podcast. Podcast yang membahas apa aja yang ada di Desa Ngaresrejo. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast episode keempat. Dan masih bersama aku Firman dan aku Fitri yang akan menemani podcast pada episode kali ini. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang apa nih Mas Firman? Nah oke, kemarin kita sudah belajar keuangan desa nih bersama dengan ahlinya ahli. Iya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang salah satu bentuk inovasi yang ada di pemerintahan desa Ngaresrejo. Iya, apa nih kira-kira ya? Apa nih kira-kira inovasi? Oke, di episode kali ini kita akan kupas tuntas tentang aplikasi Bangga Ngaresrejo. Nah, kira-kira apa sih aplikasi Bangga Ngaresrejo itu? Siapa kira-kira pengembangnya, apa fungsi dan manfaatnya bagi pemerintahan serta masyarakat desa Ngaresrejo. Oke, nah langsung saja oleh karena itu kita sudah mengundang bintang tamu yang cukup paham banget tentang aplikasi Bangga Ngaresrejo ini. Oke, kita sambut Mas Teguh. Oke, selamat datang Mas Teguh di podcastnya. Terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya Mas Teguh? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut mengulik aplikasi ini, boleh perkenalan dulu dong Mas, nama dan alamatnya serta jabatannya apa di pemerintah desa Ngaresrejo ini? Iya. Ini untuk yang belum kenal ya. Iya. Dia udah kenal semua sih. Udah semua kayaknya. Oke, nama saya Teguh Dwi Prasetyo. Alamat Dusun Dukuh RT 17 RW 04. Sebelumnya dulunya saya tinggal di RT 10 RW 02 Dusun Patarlor. Itu. Oke. Kemudian untuk jabatannya? Untuk jabatannya saya di pemerintah desa Ngaresrejo sebagai kepala urusan tata usaha dan umum atau biasa disebut KURTU dan umum. Oke, KURTU dan umum. Ya. Ini biasanya disapa siapa? Mas Teguh atau Pak Teguh nih? Kita enaknya. Paling enak Mas ya. Mas Teguh ya. Oke. Kita jarak usianya juga enggak terlalu jauh gitu. Biar lebih akrab, jadi nanti ngobrolnya juga enak. Biar bondingnya enak. Iya. Oke, untuk Mas Teguh ini menjabat sebagai KURTU sejak kapan, Mas? Kebetulan saya masuk di pemerintah desa Ngaresrejo dan menjabat sebagai KURTU umum itu pada tahun 2017. Waktu itu tesnya bareng sama Mbak Dikur atau Bu Dikur. Berarti sudah 8 tahun ya, sudah 8 tahun. Iya, kurang lebih 8 tahun. Sebenarnya enggak itu sih, enggak expect sih untuk bisa berada di pemerintahan desa Ngaresrejo karena sebagai masyarakat dulu itu enggak begitu peduli. Mayoritas masyarakat kan gitu. Apalagi khususnya untuk anak muda gitu kan. Tapi jarang lah. Mungkin kalau untuk anak-anak SD, SMP, SMA nggak ada yang mau menulis cita-cita sebagai perangkat desa, nggak ada gitu. Tapi pada akhirnya kita duduk di pemerintahan desa ya mau nggak mau harus mengabdi gitu. Gitu. Oke, berarti motivasi untuk mendaftar waktu itu apa? Apa karena ada lowongan yaudah deh coba-coba mendaftar gitu? Iya, kalau motivasi sih yang penting dapat kerjaan. Karena selama itu saya kan habis kuliah itu apa dilihat orang itu nggak ada kerjaan. Padahal itu mayoritas kerjaan saya itu online. Yang malam melek gitu. WFH gitu ya. Iya, kita harus kerja setiap malam itu sebagai freelance, bikin website, bikin aplikasi seperti itu. Berarti memang basicnya itu. Emang basicnya gitu. Iya, dibikin website aplikasi gitu ya, makanya bisa sampai merancang mengembangkan, membuat inovasi gitu. Oke. Dari latar belakang seperti itu gitu. Oke, nah ini kan 8 tahun sudah menjabat di pemerintah desa Ngaresrejo dan
sudah membuat inovasi berupa aplikasi Bangga Ngarjo. Saya ingin tanya sih Mas, sebenarnya itu aplikasi Bangga Ngarjo itu apa gitu? Aplikasi Bangga Ngarjo itu adalah aplikasi yang di dalamnya itu berisi informasi tentang desa. Banyak sekali informasi tentang desa, mulai dari informasi kegiatan, kalender kegiatan, kemudian banyak info-info terkait surat menyurat. Kebanyakan kan masyarakat untuk membuat surat, mengajukan surat di desa ini kan juga bingung. Rata-rata selalu langsung datang ke balai desa tanpa melihat apa sih persyaratan yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi wira-wiri gitu ya, tanya sini, tanya situ gitu. Nah, untuk sementara hanya sebatas itu, gitu loh. Nah, tentunya nanti juga ada update-update terus, gitu loh. Apa sih yang dibutuhkan? Tapi kan harus nunggu momentum. Kebutuhan apa yang saat ini dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan desa maupun masyarakat. Ya, seperti itu. Yang Untuk harus, informasi. Iya, yang saya siapkan seperti itu. Mungkin berita-berita gitu ya. Betul, berita-berita. Saya download. Kalau sederet-sederet semuanya sudah download, insya Allah sudah tahu itu isinya apa aja. Oke, kira-kira apa sih yang pertama kali membuat Mas Teguh ini kepikiran bikin aplikasi ini? Ada pengalaman pribadi atau karena keresahan-keresahan tadi berangkat dari apa gitu? Tentunya kalau ide itu lebih sering dari sebuah permasalahan. Oh iya benar. Yang pasti saya sendiri sebagai perangkat desa itu ada keresahan gitu. Apalagi ketika misalnya saya browsing ataupun lihat di sosial media, terutama saat ini yang ramai itu di TikTok kan, apapun konteksnya di dalam konten sosial media, selama itu terkait dengan desa ataupun pemerintahan desa, pasti jatuhnya negatif gitu loh. Nggak ada komenan dari masyarakat itu positif, itu jarang sekali. Komplain gitu. Iya. Dari situ saya berpikir apa sih sebenarnya permasalahan di pemerintahan desa ini, di desa ini apa, sehingga masyarakat itu sampai jatuhnya selalu menyalahkan, terus komentarnya selalu negatif. Bukan salah masyarakat juga, tapi dari segi kita, komunikasi yang kita ciptakan, terus media komunikasi yang ada di desa, di pemerintahan desa dengan masyarakat itu menurut saya kurang baik. Selama ini komunikasi kita hanya sebatas komunikasi administratif. Masyarakat berkomunikasi dengan pemerintahan desa pasti ketika butuh surat, ya kan? Betul. Jadi jatuhnya ya seperti itu, yang dipikirkan hanya masyarakat ketika butuh, desa ketika butuh masyarakat. Tidak seperti kalau kita biasa anak muda ngobrol berjam-jam sampai tengah malam nyantai enak gitu, nggak bisa seperti itu. Karena ya itu tadi, karena unsurnya latar belakangnya itu karena kebutuhan sendiri-sendiri. Nah dari situ saya berpikir bahwa ini harus ada sebuah aplikasi yang menjembatani itu masalah itu, gitu. Menyelesaikan masalah terkait komunikasi pemerintahan desa dengan masyarakat. Dari situ. Ini jiwa muda yang harus kita contoh nih ya, berangkat dari permasalahan apa sih yang ada di masyarakat, kemudian kita bisa memberikan apa untuk memberikan solusi, betul. memberikan solusi yang paling dibutuhkan masyarakat untuk saat ini gitu. Nah, waktu ide itu muncul, langkah pertama yang diambil itu apa Mas? Kalau aplikasi kan ngoding apa riset dulu. Yang pasti ketika ide muncul, saya lanjut untuk membuat konsep. Biasanya kita sering nyebutnya prototype, ya kan? Mungkin Mas Firman juga tahu ya. Itu seperti konsepnya, konsep sebuah aplikasi. Setelah konsepnya sudah ada, yang pasti kita riset lagi untuk siapa sih aplikasi ini. Nah, yang pertama untuk pemerintahan desa, karena pemerintahan desa punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi, keterbukaan, transparansi kepada masyarakat.
Yang kedua, untuk masyarakat juga. Masyarakat butuh loh informasi, ya kan? Terutama ketika butuh surat seperti itu. Jadi setelah konsep, kemudian mencari masalah lagi, masalah apa yang selanjutnya akan muncul, setelah itu cari solusi. Seperti itu prosesnya. Oke. Kemudian untuk aplikasi ini dibangun pakai platform atau tools apa? Nah, kalau masalah tools ini kan menyangkut masalah teknis ya. Iya. Mungkin masyarakat juga masih Awam. belum begitu paham. Iya. Untuk toolsnya saya pakai yang pasti Android Studio karena aplikasinya berbasis Android. Kemudian di dalamnya ada sebuah tools lagi yang namanya Flutter. Nah, Iya. 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 nah, Saya juga nggak ngerti ya. ya pasti banyak yang nggak ngerti karena aplikasi seperti itu kan hanya apa? Orang di bidangnya aja. Iya, nggak banyak orang tahu. Kemudian lagi ada yang namanya Flutter tadi itu memakai bahasa Dart, DART, ya itu sebuah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Google. Itu. Nah, itu kan pasti kan aplikasi ini ada database-nya tuh Mas. Iya. Itu pakai apa database-nya itu? Kalau database itu berasal dari web desa. Saya kan di web desa dari dulu ada. Iya. Nah, web desa itu juga jadi sumber ide saya gitu loh. Dari awal itu sudah berapa tahun ya, sekitar 5 tahun sudah ada web desa. Kita pakai hosting sendiri, enggak seperti desa-desa lain yang selalu disediakan sama Diskominfo, ya kan? Wah, kalau Ngaras Rejo itu harus punya sendiri. Iya. Kita harus punya kontrol penuh. Jadi ketika ada masalah, kita bisa selesaikan sendiri. Tidak harus lapor sana, lapor sini. Yang pasti kan nggak bisa satset gitu kerjanya. Itu. Dan kadang kalau misal kita nggak pakai sendiri ya, kurang berkreasi dalam itu. Iya, kita akan itu nggak punya banyak ruang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Setuju sih sama itu tadi yang harus sendiri tadi. Oke, kemudian apakah proses pengembangan aplikasi ini dibiayai melalui dana desa atau gimana? Kalau untuk soal dana itu desa hanya menyiapkan untuk kebutuhan web desa. Web desa kan juga itu sumber dari awal mula berdirinya aplikasi ini gitu loh. Jadi untuk aplikasi itu nggak pakai dana desa. Kebetulan hanya waktu itu butuh terkait itu aja untuk daftar akun di Play Store. Nah, seperti itu. Kemudian ketika sudah punya akun, kita tinggal upload saja. Gitu. Jadi nggak ada dana tambahan lagi, cukup untuk hosting web, terus semua urusan maintenance ketika ada masalah semua saya yang backup sendiri, jadi nggak perlu biaya lain lagi. Berarti saya sebagai orang awam nih ya yang nggak tahu gimana cara buat aplikasi dan yang lain, itu ada berbayarkah Mas Teguh setiap tahunnya atau apa gitu? Kalau aplikasi digunakan? Untuk aplikasi sendiri enggak ada. Nggak ada. Cuma ya itu tadi, kita biayanya hanya untuk web desa saja. Kenapa sih selalu saya bilang web desa? Karena web desa ini penting. Ibaratnya rumah, web desa ini rumahnya. Informasi ini perabotannya gitu loh. Ini yang disebarkan ke masyarakat gitu. Semua ditampung di web desa. Baru ketika saya ingin rilis di aplikasi, tinggal konekkan API WordPress saja, langsung nyambung, kita publish di web, nanti akan muncul di aplikasi. Setelah itu baru kita kirim nge-blast notification agar nyampe ke masyarakat secara langsung. Kemudian ada keuntungan tersendiri nggak sih dari banyaknya yang mendownload aplikasi itu atau? Kalau keuntungan secara materi saat ini belum. Enggak ya? Belum, ya enggak ada. Cuma secara fungsi karena awal mulanya idenya itu ya untuk menyampaikan informasi, otomatis dari situ untuk saat ini yang dulu itu
hanya sebatas web, Hmm. orang itu males Iya, baca, iya kemudian benar banget. susah kan Iya untuk nggak menarik juga nggak gitu. menarik, terus susah aksesnya juga. Akhirnya jarang yang mau baca. Mungkin Iya. satu artikel hanya 10 gitu aja. Tapi ketika ada aplikasi, kita posting informasi, kemudian kirim notifikasi, mau nggak mau orang udah muncul penasaran, Iya. tinggal klik, Benar. akhirnya baca. Jadi Mempermudah. jadi saat ini itu sekitar hampir 150 orang sudah baca setiap artikel yang dipublish di aplikasi iya. seperti itu. Oke, selanjutnya Mas, ini kan kita masuk ke aplikasinya. Nah, jadi di aplikasinya itu fiturnya ada apa aja sih Mas? Nah, untuk saat ini fiturnya ya itu tadi, kita menyediakan informasi desa, kemudian ada pengumuman, kemudian ada kalender kegiatan. Kegiatan apa sih yang selanjutnya ada di Desa Ngaresrejo itu ada di aplikasi semua. Kemudian ada fitur feedback, barangkali masyarakat mau menyampaikan apa Iya, kan. Kadang kalau masyarakat datang ke balai desa takut kan untuk Iya, menyampaikan sesuatu. Nah, monggo. Takut dan sungkan. Masyarakat monggo. Sampaikan di aplikasi, kita akan jaga itu privasinya gitu loh. Berarti itu secara anonim apa gimana? Enggak. Bisa bisa ya? anonim, bisa mau mau ada namanya juga bisa loh. Oh, oke. Yang pasti harus daftar dulu, masukkan email, kemudian bikin username sama password sudah selesai, sangat simpel sekali. Oke, jadi nggak hanya satu arah ya, jadi dua arah. Iya. Masyarakat juga bisa memberikan feedback Iya. kepada pemerintah desa. Jadi saling Iya gitu. Saya pikir gini Mas Firman, kalau biasanya ya yang saya tahu ini sebagai orang awam yang nggak tahu pemrograman itu kalau banyak yang download aplikasi itu pengembangnya dapat royalti gitu. Oh, Ternyata enggak ya? mungkin karena itu tadi. Untuk saat ini belum. belum bisa. Kalau mau Kalau emang banyak gitu ya? iya bisa. Bisa. Makanya gitu. saya punya itu harapan nanti ketika sebuah ekosistem antara pemerintahan desa dan masyarakat itu sudah terbangun, terus semuanya aktif di dalamnya, itu kita bisa kok dimonetisasikan, monetiskan ibaratnya seperti itu. Mungkin itu Mbak, untuk saat ini itu tujuan utamanya ya tadi Iya, menyampaikan iya. itu tadi, gitu kan Mas ya? Iya. Oke. Oke, setelah aplikasi ini berjalan, kira-kira apa sih manfaat yang bisa dirasakan oleh pemerintahan desa maupun masyarakat Ngaresrejo? Untuk pemerintahan desa sendiri itu yang pasti kita bersyukur ya. Yang penting itu masyarakat mulai teredukasi, mulai ada budaya untuk membaca, mulai ada budaya untuk mau melihat apa sih yang dikerjakan pemerintahan desa gitu. Ada apa saja sih kegiatan yang ada di desa itu dulu yang paling penting. Jadi ketika masyarakat mulai aktif, kemudian setiap ada kegiatan itu turut serta di dalamnya, itu sudah luar biasa. Jadi kita pemerintahan desa nggak berjalan sendiri. Ada masyarakat di belakangnya yang secara tidak langsung akan memiliki visi yang sama dengan kita, bertujuan untuk membangun desa ini. Oke. Dan manfaat dari masyarakat juga kita bisa mengakses informasi ini kapan aja dan di mana aja ya. Jadi nggak perlu ngejar-ngejar perangkat desanya buat ini kalau bikin akte kelahiran gimana ya, apa aja yang perlu disiapin ya. Jadi tinggal klik gitu aja. Besok datang ke balai desa gitu aja ya. Dan yang paling itu tadi yang fitur itu dulu Mbak, menyampaikan aspirasi dulu. Iya, nah itu paling itu juga. Kadang itu ada masyarakat itu yang nggak berani itu tadi loh. Iya. Nah diharapkan dapat aplikasi ini tuh bisa menyampaikan itu tadi aspirasinya. Nah, oke Mas, menurut Mas Teguh nih, seberapa penting sih digitalisasi dalam pemerintahan desa saat ini? Pastinya ya, pasti penting sekali karena zaman sudah sangat maju ya. Segalanya itu sekarang serba digital gitu. Betul. Jadi pemerintahan desa juga harus siap untuk itu gitu loh.
apalagi tujuan dari digital itu mayoritas ya mempermudah akses informasi, mempermudah masyarakat untuk mencari tahu apa yang ada di desa ini. Jadi sangat penting sekali. Sebenarnya nggak hanya sebatas aplikasi gitu, harapan kita itu. Kita bisa memiliki sebuah ekosistem di desa itu yang sudah jadi smart village. Semua sudah terintegrasi mulai dari data, kemudian mulai dari bangunan fisik yang menunjang, semua serba digital itu akan mempermudah kita pemerintahan desa menjalankan program-programnya, mempermudah masyarakat juga gitu loh untuk tahu terkait apa saja yang ada di desa seperti itu. Betul. Iya, betul. Apalagi masyarakat sekarang itu umumnya hampir semuanya punya HP gitu ya, punya HP, terus sebagian punya laptop. Jadi harapannya ya biar lebih mudah mempermudah masyarakat mengakses informasi. Dan juga di kebanyakan di desa-desa kan anak mudanya sudah banyak gitu. Iya, benar. Dan anak muda itu ya itu tadi malas untuk tanya-tanya. Rata-rata itu mending buka aplikasi gitu aja. Jadi dunia ada di genggamannya ya. Nah, sekarang gitu. Betul. Dia ada di genggaman. Gitu. Oke, kemudian apa sih mimpi besar Mas Teguh dengan aplikasi ini ke depannya? Yang pasti untuk selalu berkembang ya. Kita melihat apa yang dibutuhkan masyarakat, kemudian apa yang dibutuhkan pemerintahan desa agar pekerjaannya juga ditunjang dari segi digital, otomatis akan mempermudah juga gitu. Kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang, terutama terkait informasi itu luar biasa, menurut saya kurang maksimal, hanya sebatas banner dan banner yang menghabiskan biaya itu juga nggak ada yang lihat, nggak ada yang baca gitu loh, kurang menarik. Dan gaya komunikasi yang pasif seperti itu saya kira untuk saat ini kan juga nggak sejalan dengan zaman gitu. Ketika masyarakat itu tidak ada inisiatif untuk mencari informasi, ya kita yang harus jemput bola, kita yang harus kerja keras menyampaikan sesuatu. Cuma kalau kita hanya sebatas manual, itu juga akan memperbuat kita juga gitu loh. Kalau kayak seperti ini kan tinggal ketik, ada kegiatan ini, tinggal ketik, tinggal kirim, terus blast notifikasi masuk di HP orang-orang gitu loh. Oke. Nah, ini kan di saat ini nih, untuk fiturnya kan seperti yang Mas Teguh sampaikan tadi ya. Nah, kira-kira nih ada nggak rencana untuk menambah fitur baru? Fitur baru ya. Iya. Yang pasti untuk digitalisasi desa itu sangat banyak sebenarnya, karena yang namanya di desa banyak sekali permasalahan yang belum terselesaikan. Cuma untuk menambah fitur kita harus mempertimbangkan lebih jauh gitu loh, kebutuhan masyarakat apa, kebutuhan kita apa. Untuk kebutuhan dari pemerintah desa sendiri sebenarnya ada juga, misalnya untuk itu sebuah database. Kita kan ada yang namanya letter C. Letter C itu surat-surat pencatatan tanah itu kan. Rata-rata kan sudah tua sekali. Kertas yang puluhan tahun dibiarkan seperti itu. Otomatis lama-kelamaan akan rusak gitu loh. Itu nanti juga bisa kita digitalkan, kita simpan yang rapi sehingga data-datanya tetap aman. Dan data-data yang ada di letter C itu juga akan tetap jelas, bisa dipahami seperti itu. Kemudian kita kan juga punya perpustakaan yang selama ini nganggur di sini ya kan, ya ada yang baca, itu bisa kan didigitalkan. Jadi nanti ada perpus digital, sebuah aplikasi dan terintegrasi, bisa kan terintegrasi dengan Bangga Ngarsrejo. Itu kan masyarakat juga akhirnya bisa baca-baca di rumah. Aku bosan kalau nggak punya uang, nggak bisa ngopi, ya udah baca, gitu aja ya kan. Jadi kita juga bisa nge-push untuk urusan masalah literasi yang selama ini masyarakat rata-rata masih rendah.
banyak sekali dari segi pemerintahan desa itu yang bisa didigitalkan. Oke. Cuma kan harus mempertimbangkan Iya. lagi, terutama biaya juga, Iya. tenaga, betul. ya kan. Selama ini kan ketika itu urusan menyangkut digital, itu saya hanya sendiri gitu loh. Ya, Dan jadi itu pun efisiensi Nah, gitu ya. belum lagi ketika instansi pemerintahan di atas kita itu kan banyak sekali aplikasi, Iya, dan itu benar. kebanyakan juga saya yang menjadi operator gitu loh. Jadi Oke. urusan ini belum selesai ya untuk Ada lagi. update kan tunggu dulu Iya. lah. Kita cari momen yang tepat, dan untuk membuat sebuah fitur yang baru kita itu juga melihat masyarakat. Kalau kita sudah canggih tapi masyarakat sebagai usernya belum itu. sampai sana, ya Bisa percuma aja. saja Iya, gitu iya. loh. Iya. Ujung-ujungnya dianggurin Iya. gitu. Iya. Tapi kalau nih boleh request nih Mas, kalau Iya. boleh request nih. Oh, ya. Nah, nambah fitur tentang itu, pengolahan sampah. Oh ya. Nah, itu Mas. Kalau dari aku pribadi nih, boleh Mungkin request gitu. artikel-artikel Nah, gitu iya. ya. Ini kan di desa kan juga ada BUMDes. Nah, Nah, itu. kan? Nanti bisa Nah, diintegrasikan nanti kan dengan itu. usahanya juga banyak. Iya. Kita bisa kok Bangga Ngarsrejo di dalamnya ada marketplace Nah, juga Oh gitu. ya, benar-benar ya. Bisa. Terus mungkin itu bagus. waduh tambahnya gigi melebar kemana? Mungkin kalau misal lapangannya disewakan bisa lewat aplikasi. Oh iya, betul benar. sekali. Oh iya, e-commerce gitu Iya. ya. Jadi apa ya? Iya. Ngarsrejo. Ngarsrejo. E-commerce Ngarsrejo gitu kan Iya, sangat bagus sekali gitu. Nanti ada Eli Blari Ngarsrejo Iya, gitu. nanti nggak usah ekspedisi COD. Oke. Ambil di rumah gitu ya. Nah, ini Mas, pertanyaan selanjutnya. Apakah aplikasi ini bisa jadi model buat desa-desa lain gitu? Untuk desa lain. Iya. Sama ini kan untuk sistem di pemerintahan desa itu kan semua sama. Gitu loh. Ya. Tentunya pasti ya Harusnya harusnya bisa. Dan ketika aplikasi Bangga Ngarsrejo ini sudah publish di Play Store, sudah ada 3 desa sebelah. Itu kontak saya juga yang tertarik. Kemudian sempat ketemu juga, kita ngobrol akhirnya sama, pemikiran kita sama. Permasalahan kita selama ini adalah komunikasi dengan masyarakat yang kurang maksimal gitu loh. Makanya ketika ada orang-orang yang tertarik di bidang seperti ini, itu pasti sama kok. Dari sebuah masalah ingin mencari solusi, dan ada seperti ini. Kenapa tidak kita manfaatkan saja gitu loh. Betul. Itu. Berarti bisa ya. Iya, Jadi bisa. harusnya bisa desa-desa lain Iya. untuk mencontoh model seperti Mas Teguh gitu, Dan bikin aplikasi. Berarti kalau bisa otomatis Ngarsrejo ini menjadi contoh. Iya, benar. Betul. Nah, itu poinnya. Mungkin habis ini Mas Teguh buka seminar deh Nah. bikin aplikasi. Kita kan nggak usah mulu-mulu dulu. Yang penting ekosistem di Ngarsrejo. Ngarsrejo ini berjalan sepenuhnya, Betul. jalan Iya. maksimal dulu seperti itu. Ya, saya yakin yang melihat podcast ini pasti tertarik sih ya. Oh iya ya. Bagus juga kayak gini gitu. Bisa dicontoh. Dan Pasti, bisa berguru pasti. di Mas Teguh nih buat sederek-sederek mungkin di desa lain bisa tanya-tanya di Mas Teguh ya. Dengan nomor di bawah ini. Oke. Kemudian Mas Teguh, apa sih harapan Mas Teguh untuk pemerintahan desa, warga dan juga anak muda sebagai penutup kayaknya ya. Tadi kita udah bahas banyak tentang Banyak dengan aplikasi. aplikasi. Untuk pemerintahan desa ya ayo kita saatnya ini melek untuk teknologi. Kita cari masalah, kita cari solusi, kita manfaatkan teknologi. Selama ini kan desa itu rata-rata jarang untuk menyangkut teknologi itu. Iya. Pasti berawal dari kebijakan pemerintah. Kalau di desa ada aplikasi ini, itu selalu dari pemerintah gitu loh. Sedangkan dari pemerintah ini juga kadang maintenance-nya juga nggak bagus gitu loh. Untuk web gitu, diakses orang dikit aja sudah nggak bisa kadang seperti itu. Error. Gitu ya. Nah, untuk masyarakat tadi ya, untuk masyarakat sekarang kita punya sebuah media yang menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat
ayo kita manfaatkan. Monggo untuk masyarakat barangkali ada kebutuhan apa terkait urusan dengan pemerintahan desa, monggo disampaikan. Kita juga butuh banget feedback itu biar tahu apa sih kebutuhan masyarakat. Ketika ada yang menyampaikan itu, kita kan bisa itu mencari solusi gitu loh, kita selesaikan. Yang namanya di pemerintahan desa yang pasti kita mencari masalah. Mencari masalah, mencari solusi, kita clearkan bersama. Ketika semuanya berjalan dengan baik, ya kita yang menikmati hidup di desa ini gitu loh. Oke. Nah, ini terakhir nih. Kalau ada warga yang belum download aplikasi ini, apa yang ingin Mas Teguh sampaikan gitu? Ayo, yang belum download, Mas Firman udah download belum? Kayaknya belum nih. Mungkin Mas Firman sendiri juga belum download gitu kan. Oke. Untuk masyarakat yang belum download, mungkin karena belum butuh gitu aja. Nanti biasanya nanti kalau sudah aku butuh surat dari desa, baru bingung gimana ini cari apa saja persyaratannya. Udah nggak usah mikir, tinggal buka HP, open Play Store, cari Bangga Ngarsrejo, download sekarang juga. Oke. Jadi tadi buka HP, buka Play Store, download aplikasi. Iya. Sangat simpel kan? Sangat simpel. Betul. Itu bisa di Play Store dan di App Store nggak, Mas? Sebenarnya bisa di App Store. Untuk sementara ini hanya di Play Store. Cuma antara Apple dan Android ini kan platformnya berbeda. Jadi ketika saya ingin untuk membuat di itu untuk App Store, otomatis kita mulai dari nol. Cuma kan sudah ada kerangka yang jelas, gitu kan? Jadi simple, harusnya nggak seberat waktu awal itu loh. Betul. Ketika nanti masyarakat butuh, saya siap. Berarti coming soon. Iya. Oke, menarik sekali ya Mbak Fitri ya untuk pembahasan kita kali ini, karena kan ini menyangkut inovasi yang ada di Desa Ngarsrejo dan bahkan insya Allah menjadi contoh-contoh dari desa lain. Ada juga desa-desa lain ya. Betul. Jadi kita juga tadi sudah menambah wawasan baru ya. Apalagi saya yang tidak tahu apa itu gimana bikin aplikasi dan sebagainya. Kita jadi menambah wawasan dan ternyata masih banyak loh ruang untuk berinovasi, apalagi terkait pemerintahan desa, mulai dari bentuk transparansi, kemudian komunikasi, hingga sistem pelayanan masyarakat. Betul. Nah, terakhir nih Mas, mungkin Mas Teguh ada hal yang mau disampaikan atau sedikit quotes untuk kita semua. Kata-kata hari ini Mas Teguh. Ini wajib nih karena di setiap harus ya. Harus. Ada kata-kata dari setiap pemateri gitu. Biasanya developer itu nggak pandai gitu. Iya, karena namanya di belakang layar. Iya, karena terlalu banyak bahasa yang dipelajari gitu loh. Jadi kan untuk membuat kata-kata itu juga kesulitan. Yang pasti untuk masyarakat yang belum download, ayo download sekarang juga. Manfaatkan aplikasi ya kan. Untuk semua masyarakat dan pemerintahan desa yang peduli dengan desa ini, ayo terus berkreasi, ciptakan inovasi-inovasi baru yang mempermudah kita hidup di desa ini. Mantap. Oke, terima kasih banyak Mas Teguh yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk sharing-sharing ya. Oke, dan itu tadi sekaligus menutup podcast kita pada episode ini. Dan untuk para warga Ngarsrejo, jangan lupa untuk follow akun sosmed kita, subscribe YouTube channel, like and share ke semua orang biar tahu podcast ini. Dan nantikan podcast episode-episode selanjutnya hanya di Nyal Podcast. Saya Firman dan saya Fitri. See you in the next video. Bye-bye.